Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here, we from Group 6 would like to present our material entitled Sampling Method and Distribution. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu adalah untuk memahami konsep sampling, metode pengambilan sampel, dan distribusi sampling dalam analisis data. Pengertian sampling. Sampling adalah proses pemilihan sebagian elemen dari populasi untuk mewakili keseluruhan populasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dengan waktu dan biaya yang efisien. Jenis-jenis sampling. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampling. Sampling adalah cara memilih sebagaimana data atau responden dari suatu populasi untuk diteliti. Secara umum, sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampling profitabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas. Sampling probabilitas adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Metode ini biasanya digunakan jika data populasi jelas dan peneliti ingin mendapatkan hasil yang lebih objektif. Contoh dari sampling probabilitas antara lain: simple random sampling, yaitu pemilihan sampel secara acak; stratified sampling, yaitu populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu; cluster sampling, yaitu memilih kelompok atau wilayah tertentu; systematic sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan urutan tertentu. Lalu yang selanjutnya ada sampling non-probabilitas. Sampling non-probabilitas adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi. Pemilihan sampel biasanya berdasarkan pertimbangan atau kebutuhan peneliti. Contoh dari sampling non-probabilitas yaitu purposive sampling. Sampel dipilih dengan kriteria tertentu. Lalu ada confidence sampling. Sampel dipilih karena mudah dijangkau. Kuota sampling. Sampel dipilih berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan. Baik, materi berikutnya yaitu simple random sampling. Pada PPT terdapat sebuah soal, yaitu sebuah sekolah memiliki 200 siswa dan peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 20 siswa untuk diteliti. Mengenai tingkat kedisiplinan mereka, berapa peluang setiap siswa untuk terpilih menjadi sampel. Rumusnya adalah P sama dengan jumlah sampel dibagi jumlah populasi. Kita sudah mengetahui jumlah sampel berjumlah 20 siswa dengan jumlah populasi keseluruhan 200 siswa. Maka 20 dibagi 200 sama dengan 0,1. Baik, PPT berikutnya yaitu stratified sampling. Pada PPT terdapat sebuah soal. Sebuah perusahaan memiliki 120 karyawan yang terbagi dalam dua bagian. Bagian produksi sebanyak 80 orang, bagian administrasi sebanyak 40 orang. Peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 30 karyawan secara proporsional dari masing-masing bagian. Tentukan jumlah sampel dari setiap bagian, yaitu gunakan rumus stratified sampling proporsional. Yang pertama, yaitu rumusnya adalah N/I sama dengan N/I dibagi N dikali N. Untuk bagian produksi, N1 sama dengan 80 dibagi 120 dikali 30 sama dengan 20. Untuk bagian administrasi, N2 sama dengan 40 dibagi 120 dikali 30 sama dengan 10. Cluster sampling. Sebuah kota memiliki 10 sekolah dasar dengan jumlah siswa yang hampir sama. Peneliti ingin meneliti kebiasaan membaca siswa, tetapi karena keterbatasan waktu, hanya 3 sekolah yang akan dijadikan sampel peneliti. Bagaimana cara
pengambilan sampelnya dengan metode cluster sampling. Dalam cluster sampling, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster. Dalam hal ini sekolah, kemudian 3 sekolah dipilih secara acak dari total 10 sekolah. Keseluruhan siswa di 3 sekolah terpilih tersebut menjadi responden penelitian. Systematic sampling. Sebuah perusahaan memiliki 200 karyawan dan peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 20 orang menggunakan metode sistem sampling. Tentukan interval pemilihan atau K dan bagaimana cara pengambilannya. Dan rumusnya adalah K sama dengan dibagi first atau N, dan N kapital dan N kecil. Dan N besar itu 200 orang karyawan dan 20 ini karyawan yang diambil. Dan 200 dibagi 20 sama dengan 10. Artinya peneliti akan memilih setiap karyawan ke 10 dari daftar karyawan. Misalnya peneliti memilih secara acak titik awal nomor 5. Maka sampel yang diambil adalah nomor 5. Ada seperti contoh 5 ke 15. 15 ke 25, 25 ke 35, 35 ke 45, dan seterusnya sampai 20 orang. Lalu ada purposive sampling. Pada contoh ini, peneliti ingin meneliti tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan premium di sebuah bank. Dari seluruh nasabah yang dijadikan responden, hanya nasabah yang menggunakan layanan premium selama lebih dari 1 tahun. Cara pengambilan sampel dengan metode purposive sampling adalah dengan menentukan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti tidak memilih responden secara acak, tetapi hanya mengambil nasabah yang mempengaruhi syarat, yaitu nasabah layanan premium lebih dari 1 tahun. Nasabah tersebut dipilih karena dianggap paling mampu memberikan penilaian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu adalah convenience sampling. Pada PPT terdapat sebuah soal. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian tentang kebiasaan konsumsi kopi di kalangan remaja. Karena keterbatasan waktu dan biaya, ia hanya mewawancarai teman-teman kampusnya yang mudah dijangkau di sekitar lingkungan kampus. Bagaimana metode pengambilan sampelnya disebut dan mengapa? Jadi, metode ini disebut convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan responden. Jadi peneliti memilih siapa saja yang mudah dijangkau tanpa mempertimbangkan keberagaman ataupun representasi populasi secara menyeluruh. Metode yang digunakan adalah convenience sampling karena peneliti hanya mengambil sampel dari orang-orang yang paling mudah ditemui dan dihubungi seperti teman-teman di kampus. Selanjutnya itu adalah kuota sampling. Pada PPT terdapat sebuah soal. Seorang peneliti ingin mengetahui preferensi merek smartphone di kalangan masyarakat. Ia ingin mengambil 100 responden dari 60 laki-laki dan 40 perempuan sesuai dengan proporsi pengguna smartphone di daerah tersebut. Peneliti mewawancarai siapa saja yang ditemui hingga kuota tiap kelompok terpenuhi. Bagaimana metode pengambilan sampelnya disebut? Jadi metode ini disebut quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti menentukan jumlah kuota responden untuk setiap kelompok tertentu dalam populasi. Pemilihan responden dilakukan secara non-acak sampai jumlah kuota tiap kategori tercapai. Metode yang digunakan adalah quota sampling karena peneliti menetapkan kuota berdasarkan jenis kelamin, 60 laki-laki dan 40 perempuan. Dan memilih responden hingga jumlah masing-masing kelompok terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah
metode dan distribusi sampling adalah bahwa teknik yang paling penting dalam penelitian untuk mengambil sebagian elemen dari populasi agar dapat mewakili keseluruhan dengan cara yang efisien dan hemat biaya. Pemilihan metode sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi agar hasilnya valid. Distribusi sampling membantu memahami variasi data antar sampel dan memperkirakan sejauh mana hasil penelitian dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan memahami metode dan distribusi sampling, peneliti dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya. The concludes our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.